Ami ame rini mane kea Ami ine rini biegea Ao etamai tari Ia ao yolepati Itama Rinta tiba kolongo kolongo Tapi saking kita tahu, kita menuju tradisi goet yang ada di Manggarai, persisnya di Kabupaten Manggarai, di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki begitu banyak sekali warisan nilai dari para leluhur. Itu tersebar hampir di semua pulau dan semua daerah, termasuk Manggarai. Dari tim revitalisasi sastra lisan memilih sastra lisan Goet untuk direvitalisasi karena Goet saat ini sudah tidak begitu dikenal oleh anak muda. Manggarai dengan merapat di Labuan Bajo, kemudian menuju Kota Ruteng, kita masih sekitar 4 jam lagi. Kemudian menuju kampung adat, Kampung Tengku, itu berjarak sekitar 45 menit jarak tempuh dari Kota Ruteng ke Kampung Tengku. Tengku berada di Kecamatan Bangkeng. Tengku yang konon kampung adat yang tua. Tahap pertama yang kami lakukan itu adalah pendekatan kepada para tua-tua, para sesepuh, mereka yang selalu melakukan ritual-ritual goet, mereka yang selalu membuka ritus-ritus tradisi. Kami bertukar pikiran dengan mereka menyoal goet itu sendiri yang selalu menyatu di dalam sebuah ritus. Yang jelas dan sah sebuah ritus ada goet di dalam. Goet Manggarai itu kalau misalnya buat wai sama beri bekal anak pergi sekolah. Kalau anak pergi sekolah, Goet Manggarai itu buat wai bekal untuk anak supaya berhasil. Kita pegang 1 ekor ayam untuk memberi bekal anak supaya ada kekuatan dari leluhur, anak berhasil untuk kejar sekolahnya, bidang studinya. Itu namanya buat wai. Kita harus ngomong dengan leluhur kita, karena anak kita sudah 6 tahun dia dari SD sampai bangku SMA. Sekarang dia ada ingat lagi mau lanjut sekolah. Artinya kalau lalom pondong itu artinya seperti dia punya ekor kak. Jadi ekor ayam tuh. Kalau hanya sepotong begini saja waktu dia berangkat, semoga dia pulang panjang begini. Artinya bahwa keberhasilan dengan orang tua atau dengan keluarga besarnya itu.
artinya rarangin bolot itu. Jadi kalau apa yang saya omong, leluhur terima, Tuhan terima, nanti ada dia punya apa itu? Dia punya empedunya besar dan kakinya kembar. Atau uratnya. Kakinya rentang gitu. Oke, baik. Ya begitu. Itu goet dalam menggerai. Goet dalam menggerai ini. Artinya semua anak Vina, ACKE, semua anak Vina itu keluarga besar itu hadir, semua anak Vina termasuk anak Rona itu hadir semua dalam perkumpulan. Itu dalam rangka sumbang dana itu kan. Karena itu satu-satunya adalah minta bantuan kepada leluhur dengan Tuhan. Oke, jadi itu bisa dibilang berupa doa-doa, juga bisa dibilang pakai sebuah puisi juga goet itu ya. Iya. Juga peribahasa juga. Peribahasa orang Manggarai itu. Oh ya, oke, baik. Oke, baik. Karena keng lagu kain itu merupakan satu minta bantuan itu. Oke. Bisa juga goet dinyanyikan. Ada juga yang bisa dinyanyikan ya? Iya bisa. Kemudian ada strategi kami sendiri bagaimana untuk menjembatani sebuah butuh goet yang saat ini adalah para tua-tua mau tidak mau harus berbagi goet itu sendiri bagi generasi muda, supaya kelak generasi muda juga paham bahwa goet adalah sebuah pesan dari leluhur melalui para tua-tua, dan goet akan menjadi pedoman hidup. Kalau saya secara pribadi sebagai anak muda, saya memandang bahwa goet ini merupakan suatu bahasa daerah yang di dalamnya mengandung berbagai arti. Arti itu misalnya yang dikatakan tadi pada saat acara Watwai. Dalam acara Watwai itu ada goet-goet tertentu yang dipakai yang tidak dapat digunakan pada acara-acara yang lain. Misalnya pada acara Watwai ini, misalnya goetnya neka mangadongolo. Ya, neka mangadongolo artinya ini pada saat sekolah anak itu diharapkan agar berhasil, agar misalnya kuliah, agar dapat menghasilkan sarjananya berupa skripsi. Ini merupakan warisan budaya yang memang harus dijaga karena ini tidak bisa putus. Karena memang sudah strukturnya dari atas sampai di bawah, semua orang harus mengenal budaya goet itu. Sebagai anak muda harus ketika ada acara-acara kecil, kita bisa mengapiti orang tua, kita bisa melihat kira-kira goet yang dipakai itu seperti apa, supaya kita menangkap, supaya pada saat kita tua nanti kita juga bisa gunakan, karena goet ini bersifat turun-temurun. Menyangkut goet atau bahasa lokal yang ada di Kampung Ruteng ini versi kami di Manggarai Tengah ini, khususnya di Kampung Ruteng. Itu menyangkut goet-goet itu banyak topik acaranya. Contohnya misalnya acara Watwai. Acara Watwai ini itu acara khusus yang dilakukan untuk anak-anak yang mau berangkat kuliah lewat laut lah, artinya dia berangkat pergi jauh, maka acara Watwai itu harus dilakukan. Benda yang digunakannya itu adalah ayam. Itu materinya. Kemudian pergi doa minta restu kepada para leluhur itu dikubur bagi para nenek-nenek atau bapak yang sudah meninggal. Kemudian dari situ nanti di rumah dilakukan acara adatnya, yaitu ada nanti bapak-bapak tua itu yang melakukan kegiatan itu dengan seluruh goet-goet Manggarai, karena goet-goet nanti yang diungkapkan itu adalah pesan bahwa
kalau mau berangkat sekolah tentu menghadirkan banyak orang supaya ada motivasi ya. Nanti motivasi mereka yang ke sekolah itu. Kemudian banyak jenisnya. Ada yang dengan berupa goet bahasa daerah dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, kemudian ada sumbang dalam bentuk dukungan dalam bentuk uang. Ya. Supaya menguatkan dia yang mau pergi sekolah. Berarti goet terus berkembang di kampung Timpu ini. Terus bagaimana cara mempertahankan goet ini supaya tidak terlupakan oleh para generasi muda dan supaya mereka bisa ikut merawat dan bisa ikut bergoet juga? Ya, kami pihak orang tua termasuk saya yang generasi dianggap generasi muda ini sungguh mempertahankan semua itu karena nanti turun temurun itu tidak boleh hilang. Maka dari kami yang sudah bisa memahami tentang goet itu, misalnya tentang watwa'i atau pergi seperti yang mau pergi sekolah seminari, nah, itu harus dipertahankan karena goet itu pesan penting. Pesan penting untuk memacu anak-anak itu belajar dengan keras sesuai pesan-pesan itu. Jadi itu turun-temurun. Jadi sehingga nanti acara ini atau kapan sudah dilakukan itu tidak akan berubah dan seterusnya. Dan akan diwarisi kepada generasi berikutnya. Dan acara itu juga tidak berubah. Sekalipun ada goet yang nanti bisa merubah atau modifikasi, tetapi artinya tetap sama. Esensinya tetap satu. Tetap satu. Oke. Harapan Pak Martin terhadap perkembangan goet Manggarai ini bagaimana ke depannya? Kedepannya itu kami sangat mengharapkan orang-orang yang sudah pengetahuannya lebih tinggi itu bisa dibukukan goet itu, bisa dibukukan atau didokumenterkan dia sehingga nanti itu tidak berubah-ubah sehingga goetnya itu tetap sama. Sampai kapan dia tidak nanti menghasilkan goet baru. Tidak. Tetap goet yang sama dan itu harus dipertahankan turun-temurun. Oke, baik. Sehingga harapan besarnya supaya nanti seperti sukses mereka yang datang ini, saya sangat mengharapkan supaya nanti ini menjadi, karena ini yang pertama di sini supaya acara seperti ini itu diabadikan supaya nanti bisa diketahui oleh orang. Manusia, alam, dan tradisi memiliki satu hubungan yang berkesinambungan. Orang Manggarai memiliki tradisi yang sangat banyak. Salah satunya adalah goet. Goet berada dalam beberapa tradisi, diantaranya ada dalam Roko Molas Poco, terus Watwa'i dan Kenti. Kenti menjadi salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh orang Manggarai ketika mereka melaksanakan panen dan mendapatkan hasil panen yang besar. Adapun Watwa'i adalah semacam puisi, juga nyanyian lagu-laguan, dan goet itu ada hampir dalam semua tradisi orang Manggarai, baik itu penti, Watwa'i, pembangun rumah adat, randang, dan masih banyak lagi. Dan goetlah yang membungkus semuanya itu. Salah satunya adalah goet tentang Watwa'i ketika seorang anak melanjutkan pendidikan. Kitab selanjutnya ada satu goet yang sering diulang-ulang, yaitu porong manuk pondong dungon, lalong baku delakon, porong lalong rombeng kolen. Seperti itu. Artinya adalah dia pergi seperti seekor ayam yang mulus, yang tulus, yang putih, yang bersih, dan dia pulang seperti ayam rombeng yang gagah, yang sudah banyak ilmu dan berguna bagi masyarakat. Kami menaiki Bukit Golocuru di antara pemukiman warga, juga ada makam-makam di sini. Dan kita masih menuju Bukit Golocuru, berada di Karot, Ruteng.
Memohon segala sesuatu besok penampilan tradisi goet berjalan lancar. Adalah compang semesbah di Kampung Rutengpu. Ruteng malam hari. Kita menuju ada kita mulai perjalanan menuju Kampung Wairebo. Oke, kita mulai perjalanan menuju Kampung Wairebo. Memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Kampung Wairebo. Kami mau menuju Desa Wairebo. Memakan waktu kira-kira 2 jam sampai 3 jam setengah. Kita akan menggali nilai tradisi yang di dalam sana, selain tradisi caci ataupun tradisi Goet lainnya, tapi kita mencari goet. Kita akan mencari peribahasa-peribahasa yang terkandung dalamnya menurut versi Kampung Desa Wairebo. Oke, itu lah perjalanan kami menuju Kampung Wairebo. Kami sudah tadi naik gunung dari bawah dan sekarang menuju ke atas. Kita akan terdiri tradisi goet. kita akan menuju Wairebo, kita akan mencari seperti apa goet yang ada di Wairebo. Oke. Ya, kami datang di Wairebo. Oke, have a nice trip. Kita berada di Kampung Wairebo di atas ketinggian 1117 meter. Masa lalu Empu Maro menjadi penduduk pertama di Kampung Wairebo. Kampung Wairebo. Well, it was quite a hike to go up there, but when you're finally there and you see it, it's really beautiful. Yes, the houses. What do you think about the people and the culture? The people are like all of Indonesia, very friendly and helpful, and yeah, they want to make you have a good time. Maybe what do you think about Indonesian oral tradition? I think it's good that they try to keep the tradition, and I hope it won't be too crowded in here, so it stays traditional and not tourism point. I hope so. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay, thank you so much. Sebelum tradisi dimulai, para tua adat dan para peserta diajak ke makam. Itu berlangsung pada pukul 18.30-an karena memang harus saat matahari terbenam, saat gelap. Kenapa saat malam? Karena saat malam itu dianggap bahwa waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan leluhur, waktu yang pas dan ideal, dan waktu yang dianggap bahwa leluhur itu ada.
Memang ini persoalan tentang waktunya itu memang sengaja dipilih malam. Nika mengajak kalau batang lo salah. Burung hiya kali potok tombon. To atalo ontang. Mungka kata nervous. Latan kudut nuka. Ayuku. Nanggitus guru atau titorio mana yang gula. Kode tuak tebanta kampi mewah pagumama. Meunde tu amat tua. Mewura becek. Kudu nekilang bar. Latan tihang kolam pujud musa kacangkem. Buat ngan sampai nempos mengikir kau. Pada saat di makam itulah seorang tua adat memecahkan sebuah telur ayam kampung. Telur ayam satu butir dipecahkan dan pecahnya telur itu sebagai makna bahwa Sederhana tapi sangat leluhur mulia, diundang. karena tidak ada campur tangan manusia di dalam, sehingga untuk arwah kita panggil dengan menggunakan telur. Tadi ada ungkapan lalong bakok dulakon, lalong pondong dungon, orang lalong rombeng dukolen. Artinya ketika dia pergi, kita seperti ayam putih yang suci. Setelah itu komunikasi intens dengan para leluhur menggunakan bahasa lokal setempat. Dalam hal ini bahasa Manggarai, bahwa para leluhur, segenap para nenek moyang di kampung Rutengku diturut sertakan. Dia sudah memiliki sesuatu, memiliki ilmu, sudah mapan. Lalu rombeng artinya ayam jantan yang sangat gagah berani. Kira-kira seperti itu makna dari upacara yang sudah kita buat. Terima kasih. Tradisi goet ini berlangsung di salah satu rumah di kampung Rutengku, di tengah Baruniang. Baruniang itu berarti rumah sebelah rumah Genda. Disitulah berlangsung tradisi watwai. Di tempat itulah saat mantra-mantra goet berjalan, goet-goet berlangsung, goet-goet diejawantakan, goet-goet disuarakan. yang suha sunung don peang. Ai peang kat kaling gewit weki dadang raja dite lekreng madiolai. Lakat lonto torok lo ceneki naik canggih tu kaca lele. Guru tada tihang kolam wujud musa kacangkem buat bayi. Yo kepok deh foto kap. Kudu nama gitu. Kudu cama lain cau manuk tegi kamping ceki dura kamping bura. Ai bura ku ceki ata lonto oneranga demore. Kudu sangge done mai tegi dite. Bura ku ceki mingata muluju mas lemah. Tecaing kamping morin angara. Kudone lako dia dengan nuhiris kagotai. Kudlor yang grolo. Wakil dia musimai. Kudu bidang pintar. Latan tone mai beru. Dite sama-sama dite buat waina. Pak anak Wina. Kuda buat wai. Gote kami. Tinghang kolang leng. Amang kami. Inang kami. Netu anak matuan siapa? Hipika. Kukuha bentalen te ho kami cai ite kapok ho tuak baru cai kami anak apa anak binanti. Pukul tuak. Kita ngaso wan cucu. Yo kapi memde aku memba masih delika. Mede tua matua bebura kucu. Rabanana aku bote madiola dediola. Foto kagu comong kat de. Batu barus mi. Ai cangkil cemol ngasan sekolah nemporite one SMP.
Sembeng dia me guru mesin, jaga dia me guru waratan mengulik kalatu. Sembeng kita nego bikatete. Begitu kule cayolo, oleh golo bate lonton. Latan kudut ngo kame molor, aku kame ngalas. Oroko, otuak, main utuak. Aing ngomong itewa pariola mamariola lawan sakit tahun yang asana sekai tara tengah soban asana sesangge tahun yang asan. Cing aku cakal daman nam labang denam. Okole matua sakunde tua satasua labang sempoli bea aku pian cumpang. Ai cumol bantang de kali anak Priska C.E. Rutan. Ulkabe tambah mikira kakung garing kakung kereta laran cukaya. Anakku, hotan de lonto torok lo cenak sangges mengasang emak. Sangges mengasang ende. Ho lalambako. Kumolor kita anakku. Lalambako kita nunda dulakon pakai lalu rombe buka pacar. Emekole. Gitu tahun de mengasang emak ngasang ende. Yo, neolami. Atang sang emak, ita gamia sanggir ngasang emak, bisa emak. Bunga tamai tangaso, sampai kaya ngasang barang emak. Gitu kalau saya kilo. Ayo koho cemol wantang. Anak kami Priska, mangalen lupa ketenang. Kulit ngol lagi, kulit ngoal. Oleh tanah tak oleh lanjut na sekolah. Cakap kulisian me guru alat sembeng kulisian me guru mesi. Oh kita lalu makuk tertenghang kolang di sepapau himama. Guru isi bolo ke kiri sini. Laku dia. Dewa rai di tede. Tenghang kolang sisi lalu makuk. Terima kasih. Aing kalau sangge di tengah-tengah sekai laun yang tambor sondon-don depean. Aing kalau ngolong-ngolong lagi baik dan pohon anak kopi Priska. Lonto torok di temusi mai locenaki. Kolang bakau, tengkang kolang. Kaya tarona, kaya nebai lawan sangge di sengaseng-aseng. Tengkang kolang kolesen mai sendata suwa lawan isea empole bea pian compang. Buat bayi ng poho. Kurang kaya talaran tukare kaling poho. Isi kita boleh. Yo, mana nih tadi mite, niang kendang, sondon don pia. Ite tungkel revang ite, tipa kinda kekepken, kamping morin aku ngaran jari aku dede. Nagi tu kalau kamping sende tu amat tu. Porongon ite kan kolang buat bayin kali kan no ite. Neka kita manga batang panggan, neka kita manga ronggo doong. Kerudung putas bate nuk nite, hain tas bate kaven. Orang emea cuma kayak kayuvan kalite, neko kaya mas leman, eme curug kaya guguru nite, neko lucu kemun. Ita kau liga pintar ite, neka kita manga poong ngasambodo. Kuda mela lompon dong idungo nite, lalu rombeng kau ite di kole. Yo, neko tada mite. Kendang niang kendang aku sondon pia ite hovasena manuk ite. Pada sesi pertengahan itu dalam ritual itu ada pemotongan ayam, potongan leher ayam putih sebagai simbol, putih sebagai simbol suci, putih sebagai simbol bersih dan kebaikan-kebaikan yang menyertai dalam situasi yang berwarna putih. Kali itu tayga, kali itu torok montorok kata kop, kali ngompau tepat. Sengit kali timur dede, lain kali timur jari. Turane urat baru ne manu. Kerajaan kalau kita temu manuku, baik dari bomba pesu di orang. Jadi ya, lagi tipu lagi kira roh kurung kan.
Dari ngaji dah milih masalah mistik. Engkau ngaji dah milih masalah mistik. Selatan Tempo. Termasuk meja beho tadi. Aku tengah tarakit baik. Jadi ya ngaji kalau mengasang nenek ya beho engkau ngaji. Kita coba cari muka dah. Ampoge Be angkera kempogo be angkera kempoga ami ame rini mane kea ami ine rini biegea ao etamai tari Rinda tiba kolongo tepung kolongo Yo, kami kita ma jadi wali ni tega. Ite itu di bo. Yo. Ay goy belia malura. Am gore tadi te oleh. Pe ang aku binta saya aku pandai. Jadi ya bolu tiap mohon bonu klitite. Coba deh jam karet. Hari doporat enggak. Begitu nu kederukku di saya. Empor bisa mai. Mendia anak bercaya tihas yon titulah Yo, terima kasih ya. Yo, kepok titik. IP ang beba oleh kami dua BE kudu tiba ipat di rentu saidite. Ai tombo anak dite empo beta kudu muskola lagi taci. Oleh titik libur di TO Bai Padir Rentu Said kudu sama-sama pedeng rebeng buat Bai dengan sana anak dite empo dite ya pika untuk dikasih oleh tim tadi ada beberapa item kegiatan ini ada beberapa langkah tadi untuk ke acara fatwa ini. Yang pertama tadi tuak kapu untuk kita semua yang hadir di sini. Tuak kapu ini melambangkan bahwa Pak Martin bersama Ibu dengan Nu Priska dengan sangat senang menerima kehadiran kita semua pada malam hari ini di sini untuk mendukung perjuangan dari anak Priska untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi yang sudah ia dapat sekarang ini. Lalu yang kedua tadi setelah kapu ada cepa dengan tuak dan cepa yang dibuat tadi adalah itu untuk memanggil dan mempersilahkan para leluhur, arwah dari para leluhur untuk bersama kita mendengar doa-doa yang kita sampaikan dengan harapan mereka menyampaikannya kepada Sang Penguasa agar perjuangan atau pendidikan yang akan ditempuh oleh anak Priska ini tidak ada halangan. Yang ketiga tadi Rahi tadi yang pertama oleh Bapak Yola tadi, Pak Martin. Rahi ini adalah
doa yang disampaikan oleh kita yang hadir di sini. Yang pertama tadi mewakili orang tuanya. Yang kedua tadi mewakili Niang Tambor, Niang One Sondong Don Peang, agar semua warga yang bernaung di bawah Tambor sama-sama menitipkan doa dalam upacara Watwa ini supaya anak Priska tidak mendapat halangan dalam perjuangannya. Yang ketiga tadi Rahi yang mewakili Gendang. Jadi Gendang juga mulai dari Niang Gendang beserta seluruh warga yang bernaung di bawah Gendang sama-sama menyampaikan doa melalui juru bicaranya tadi agar warga Gendang pun baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sama-sama mendukung perjuangan dari anak Priska. Sebentar baru kita lanjutkan. Ite bombong pesu di aurat sanggar kulesa wani. Jadi ya pertama ya atasalan oleh mai sangin besar aku kesudite bau kamping isende semma isende tama tua kamping moria ngara tabat jare aku dede begitu kuliah taria aku lami dia durat pute. Jadi ya betu akbarwa kuratia. Yo, mesente cok wanita. Ayah toh mata logo mu udah sangger tengah pipa gua ke. Baseka da anak wina, anak rona. Vamai na air tamite. Poronga lakor kanu kali ni kita mangarung godong, ni kita manga cingkang menan misalnya. Kudu sangger kali ya tenang aku nu pakakain kita tahu selikatai. Kudu lalong rombeng tung hidup kol. Nu Priska. Karena benda mingasang amang lai, inang lai, nara lai, ipa sama beo. Begitu koletar inang laing amang laing lemai laran tuka. Begitu koletar ngasang inang laing amang laing silimai foto. Aku taran detua laing, matua laing. Ai liu plituda mi viejo pungone marite ndedite ngitu ise matuador ndetuador ai poli salancan on sekolah dite bos lom senar la magula ndedite lu toy nganceng kuruta pane tentana ngopane ngokabe galas di ngasang anak bara buat duka. One kilometer di teo, pokok cai les keng situ bon, cai sinas kinda. One mai buat vai di te kedupane tentana kabe ngalas ngone tenggolo kabe molo. Yo kabe mendei aku memang etas tangaso bana kecucu. Nanggitu kole mendei tua matua mibur aku ceki pen compang lebea. Ite tari anggulami gas setara naga sambaru macam angan de taulu sili parace. Nagitu kole mewa talika linga rauces. Nagitu kole mewa sang nde aguma. Ine ame sapo meseli kalangkas lika lima sapo alo eta setengah so vana ketujuh. Lu tu neme curug dari bolorong neme to bolorong gue kempeng nami kecil. Kode mamen lalong bakok. Yang kolam pujut musa kacangkem buat yang sampai. Kudu lalong bakok buat lako lalong podo nungu lalong rompen teru kole. Mai haska oha obai yendonge Diole pocomai Adera krena le pocomayo le tanga Adera krena le pocomayo le tanga
Air bandangnya sang sapa gelikang ite ataya loto camagor. Ite biao. Jadiya ite maramanga kintonga jadiya rabang latan nete ite ayah popolin kelang latanta wujud musa kacang kema kampi isende isema isende matua ise buragu ceki sapu miselika langka gitu kulis ngasanga isende agumma buragu ceki. Jadi tadi kita sudah sampai pada rahim. Setelah pangulungan musi, setelah tambor dan gendang, kemudian tadi dari anak Wina. Anak Wina juga menyampaikan doa supaya perjalanan dari Pika ini tidak ada halangan. Demikian juga anak Rona, dia menyampaikan doa baik yang dibawakan oleh Bapak Sales tadi, baik mereka yang masih hidup maupun arwah leluhur dari anak Rona, mereka sama-sama berdoa supaya tidak ada halangan dan rintangan dalam mengejar cita-citanya anak Pika. Setelah Rahi tadi masuk pada acara inti, yaitu Tudak Manuk Buat Vai. Tudak Manuk Buat Vai tadi disampaikan oleh Bapak Simus tadi. Setelah inti dari goet-goet yang disampaikan tadi adalah supaya tidak ada halangan neka manga ronggodoong, neka manga batang caka, supaya tidak ada halangan dalam perjalanan maupun di bangku sekolah nanti, agar harapan cita-cita baik oleh dari Pika maupun dari keluarga akan tercapai sesuai dengan harapan. Lalong pondong dungon berharap lalong rombeng dukolen. Lalong pondong ini ayam jantan yang belum bisa melakukan sesuatu. Mungkin secara harafiah kita katakan masih cemen dia. Setelah dia lalong rombeng, dia ini sudah bisa segala-galanya. Demikian pun harapannya ketika nanti Pika pulang dari tempat sekolahnya, sampai di sini dia sudah menjadi orang yang terdidik, pintar, mampu membawa diri sesuai dengan akademis yang diterimanya di medan pendidikan. Itulah lalong rombeng, jantan yang bisa melakukan segala sesuatu. Setelah
upacara inti tadi, ayam dipotong, lalu dibakar, dan tadi kita lihat Bapak Simus katakan bahwa uratnya baik. Uratnya baik karena wujudnya juga baik, tujuannya baik, doanya pun baik, sehingga uratnya juga baik. Tadi kita lihat jari kakinya sangat bagus ukurannya, karena tidak semua kaki ayam yang dibakar itu jarinya terbuka, ada yang telungkup ke dalam. Kalau kakinya seperti itu, maka itu pertanda tidak bagus. Tadi kita lihat kakinya sangat terbuka, itu pertanda bahwa upacara yang kita jalankan malam ini diterima oleh leluhur. Kemudian tadi setelah urat dilihat dan uratnya baik, disampaikan kepada kita semua tadi bahwa uratnya baik, sehingga tadi kita lihat semua termasuk rombongan tadi memberikan sedekah, mau mengatakan bahwa mensyukuri tadi bahwa urat itu baik, dengan harapan segala perjuangan yang kita buat mulai malam ini akan membawa sebuah kebaikan bagi Pika ke depan. Terus tadi ada helang. Helang itu sesaji khusus untuk para leluhur tadi. Jadi helang diambil daging ayam tadi dari bagian-bagian tertentu, yaitu urat, hati, dan sedikit isi yang paling bagus. Itu yang akan dijadikan sesaji bagi para leluhur. Lalu ada lantunan pantun dalam berupa lagu tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. Kalau dari Bapak Kos tadi, dia bilang merah apa lemai poco, merah apa le poco mai. Merah itu cahaya. Nanti harapannya adalah Pika akan pulang membawa cahaya bagi keluarga dan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kudut ni putaiga timbo dereong kiumi mata po Kami
mengapa tadi goet itu adalah sebuah kiasan. Nah ini dia inilah jawabannya. Kalau wakak betong asa mosewaki ni putai, artinya kalau bapaknya meninggal, mamanya meninggal, masih ada anak-anaknya turun temurun. Dan itu yang ini goet semua. Nah, ini jawabannya tadi bahwa goet itu adalah kiasan. Jadi sebenarnya goet ini sudah ada dalam buku bahasa Indonesia, sudah ada. Nah, mereka menciptakan sebuah kalimat besar pasak daripada tiang, dan itu sudah ada. Goet di Manggarai ini sudah ada. Artinya kalau penghasilan kita kecil, jangan sampai pengeluarannya lebih besar. Dan di sini sudah mengarah ke goet tadi itu. Kira-kira seperti itu. Semoga dengan tradisi Watwai ini diharapkan Friska memiliki takdir yang bagus, jalan yang lurus, dan diberkahi oleh leluhurnya di Ruteng. Ada anak-anak yang meneruskan budaya ini, dia tidak akan hilang. Ada kudut lebih kuat, nama harus tulis. Kuliah mandok di sekolah deret mandok. Ya. Jadi banyak ya. Jadi gue itu misalnya dia bilang neka koas neo kota, neka bahas neo kena. Artinya kalau sudah terdiri dari satu keluarga atau keturunan besar, marilah kita bersatu, jangan sampai terpecah belah. Nah, jadi kota itu Pak Moses, ini secara harafiah, jadi bukan kota seperti Ruteng sana atau Jakarta. Jadi kota ini adalah tumpukan batu yang disusun sedemikian rupa. Jadi ketika dia dikoncang, nanti dia akan tercerai-berai batunya. Kebetulan malam hari ini adalah konteksnya Watwai, maka ada upacara seperti yang disampaikan tadi, kita mengundang arwah di kuburan. Konteks lain adalah ketika dalam pergaulan sosial bertetangga, ada juga bahasa-bahasa kiasan seperti tadi, bagaimana kalau kita pergi meminta bantuan untuk meminjam kerbau untuk ke bajak sawah, ya, itu berarti konteksnya adalah pergaulan. Kemudian juga nanti ada konteks pada saat upacara kematian, beda lagi dengan yang pada saat ini. Kemudian dalam konteks acara perkawinan, beda lagi. Begitu. Jadi bergantung konteksnya. Kata atau bahasa yang digunakan itu bergantung konteksnya. Akan tetapi bapak-bapak ini atau kami generasinya ini sudah tahu kalau misalnya nanti acara Watwai begini dia punya alur bahasa atau kalimat ketika ditanya seperti tadi wali rahi atau menyampaikan sesuatu sapaan seperti tadi waktu tua kampung begitu. Saya sering kemana-mana. Ketika saya ke tempat lain di Manggarai ini, ketika ditanya dari mana, saya menjawab dari Rutengpu. Orang selalu bilang, oh orang Rutengpu pasti orang budaya, tahu segala sesuatu. Sehingga timbul, ini merupakan tantangan bagi kami harus lebih tahu, harus banyak belajar. Karena nanti ketika anggapan mereka itu tidak sesuai dengan kenyataannya, tentu kita malu gitu. Dalam budaya Manggarai ada penghormatan terhadap arwah leluhur. Jadi perlu dikasih tanda kutip Pak Moses, ini bukan penyembahan berhala. Salah satu contoh kita di sini, misalnya kami pernah merantau Pak Moses ya. Kalau orang tua kami makan, mereka selalu bilang sebut nama kita, misalnya nama saya Erik, Nana Erik, mari kita makan bersama. Walaupun saya tidak ada di sini, ketika saya di tempat perantauan juga ada kontak batin gitu. Itu hubungan lebih tepatnya ketika hubungan dengan orang yang sudah mati juga seperti tadi ini dipanggil para leluhur, misalnya ndema itu bapak dan mama, kakek dan nenek moyang itu, mari sekarang kita makan bersama. Memang dalam wujud fisik mereka tidak hadir, tapi itu ungkapan hati, penghormatan kita bahwa mereka masih ada gitu. Secara roh itu pasti ada, sehingga
Lebih tepatnya itu bukan penyembahan berhala, hanya penghormatan. Yang paling penting hubungan vertikal, hubungan dengan Sang Pencipta. Jika goet-goet tadi juga ada dua pengaruh juga. Goet terhadap Pencipta juga itu lain, terhadap sesama itu pasti lain. Terhadap sesama itu bisa terjadi di mana saja, seperti Pak Bona bilang tadi, dalam pergaulan sosial gitu. Itu Pak Moses, kalau masuk di Manggarai itu hati-hati. Kalau acara formal, kalau memang tidak tahu goet, tidak tahu bahasa kiasan tadi, mending pakai salah satu ini, jubir, yang pandai itu berbicara adat. Karena di sini ada banyak hal sekali. Contoh salah satu itu belis. Kalau kita salah bicara, bisa nanti dikasih belis yang sangat mahal. Ya, tapi kalau kita bawa jubir ini pandai berbicara dalam bentuk kiasan, nanti yang keluarga dari perempuan tidak bisa ngomong. Bahkan terakhir, apapun yang kita bawa pasti diterima gitu. Bukan ukuran uang yang paling utama, tetapi ada budaya Manggarai tata cara bicara juga itu sangat berpengaruh. Memang ini tugas bukan cuma orang tua ini tugas kita bersama juga. Apakah bagaimana cara mempertahankan budaya? Cuman masukan saja buat kita di sini juga. Kalau ada acara, kabur sana kowe. Memang acara barang nana lonto tahu kan itu leme. Buat barang bepeang, tapi ya jera tahu sana kowe lonto. Neka salah anak-anak kowe gitu. Karena ya bagaimana acara itu memora tidak, tetapi saya kapan itu istilahnya kaderisasi itu. Doang sama hawa. Jarakat ngapain? Beli apa musimnya? Itu. Padahal ini acara penting kan? Lonto tahu enggak? Marang lonto dior pada gue marang peang itu masukkan meta atau bang itu kan. Salah satu dan banyak hal lain juga kalau mau mempertahankan budaya ini. Ayo memang hope tantangan juga, tema jelas juga. Itu budaya begitu jelas. Terus ya sekolah juga, padahal sekolah yang baik kalau budayanya juga baik. Itu dari saya. Terima kasih. Tim revitalisasi Badan Bahasa berharap anak muda di Manggarai khususnya di Ruteng, Puu dan sekitarnya mereka dapat sadar dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melestarikan goet-goet yang ada dalam tradisi Mangga ya. Salah satunya dalam Watwai, Rokomonas Poco, Penti. Itu harus dilestarikan oleh anak muda itu sendiri. Adapun kendala yang kami hadapi saat melaksanakan revitalisasi ini adalah para tetua berbicara bahwa untuk mendapatkan goet itu tidak mudah. Mereka harus mendapatkan ilham dari para leluhur. Namun ada tetua lainnya yang juga memberikan komentar bahwa semua orang bisa bergoet asal mereka belajar dari dasar. Dalam Watwai sendiri ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu kapu. Tuak apu ini melambangkan bahwa Bapak Martinus Ampa bersama Ibu dan Friska dengan semangat menerima kehadiran kita sebagai tim revitalisasi. Kita semua di sini termasuk para tamu. Karena kita semua secara tidak langsung mendukung pendidikan yang lebih tinggi untuk Friska itu sendiri. Tahap kedua yaitu cepa. Dalam tahap ini mereka memanggil para leluhur dan meminta izin kepada leluhur untuk datang kepada kita supaya mereka datang di acara Watwai itu dan menyaksikan Friska dan mendoakan serta menyampaikan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga itu rahli. Doa yang disampaikan oleh kita di sini mewakili orang tuanya agar semua acara lancar dan tidak mendapat halangan. Demikian 3 tahapan awal tentang Watwai dalam tradisi lisan Watwai dalam tradisi lisan Goet. Terima kasih. Beangkera kanaka ami rinding mane iya.